Alhamdulillah, alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhiratil hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di Jumat yang penuh berkah ini, di Jumat yang mulia, khatib berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan kepada para jamaah pada umumnya untuk marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya akan sampai kepada kita umatnya yang masih terus setia menjalankan ajaran-ajaran sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan ikhlas, itulah judul khutbah pada Jumat kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Qul amara rabbi bil qista wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, luruskanlah muka dirimu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Quran Surah Al-A'raf ayat 29. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ikhlas adalah kunci utama yang harus dimiliki ketika sedang beribadah dan juga beramal saleh. Sebisa mungkin setiap amal saleh kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam mengajarkan kita untuk tetap menyembah Allah dengan keikhlasan kepadanya, seperti yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat 29 di atas tadi. Ikhlas, betapa indahnya
makna yang terkandung di dalamnya. Ikhlas bisa berarti bersih, yaitu bersih dari maksud-maksud pribadi, bersih dari rasa kecewa jika merugi, bersih dari pamrih dan riya, bersih dari kepentingan golongan, bersih dari balas jasa dan lain sebagainya. Ikhlas berarti bersih karena setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap perbuatan hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam agama Islam, ikhlas adalah sebuah tiang yang menyangga akhlak seorang muslim atau muslimah. Tanpa adanya keikhlasan, amal seseorang akan lenyap begitu saja. Ikhlas memang terasa mudah dikatakan, tapi sulit untuk dilihat. Layaknya seekor semut hitam yang berjalan di atas kain hitam di tengah malam yang gelap gulita. Ikhlas terasa mudah dikatakan, tapi sangat sulit ketika dipraktekkan. Tapi meskipun sulit untuk dilakukan, sebagai seorang manusia, kita tetap harus berusaha untuk bisa memperbanyak amal soleh dengan penuh keikhlasan, agar kita mendapatkan keuntungan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fil hars. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, bahwa seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka yang akan ia dapatkan adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, maka ia akan mendapatkan dunia itu saja. Dan barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya, maka ia akan mendapatkan sesuatu dari hijrahnya tersebut. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari hadis di atas kita bisa tahu bahwa keikhlasan memang seharusnya sudah ada dari awal sebelum seseorang mengerjakan sebuah amal soleh. Karena niat tersebutlah yang akan menentukan pahala dari si pelaku amal tersebut. Ada banyak orang yang bisa melakukan sebuah amal soleh karena Allah Ta'ala. Tapi ada juga sebagian orang lainnya yang melakukan sebuah amal baik karena ingin mendapatkan keuntungan tertentu. Seperti misalnya ingin dianggap saleh atau soleha oleh seseorang, ingin mendapatkan balas jasa, ingin mendapatkan pujian, ingin mengundang simpati dari orang lain, dan masih banyak lagi lainnya. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata bahwa keikhlasan seseorang akan tampak ketika orang tersebut tidak tergoyahkan oleh pujian atau celaan, dan tidak pernah mengharapkan sesuatu dari orang lain. Sementara Abu Ali Ad-Daqqaq berkata bahwa keikhlasan adalah
usaha seseorang untuk menjaga diri dari campur tangan makhluk lainnya. Abu Ali Ad-Daqqaq juga menambahkan bahwa orang yang ikhlas harus terbebas dari sifat riya atau pamer dan tidak pernah takjub pada dirinya sendiri. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sifat ikhlas harus kita benar-benar tanamkan di dalam diri kita dan menjauhkan diri kita dari sifat riya ataupun musyrik. Menghentikan amal-amal kebaikan karena cibiran manusia adalah riya, sementara melaksanakan amal-amal kebaikan karena seseorang adalah musyrik. Seseorang yang mengaku ikhlas dalam beramal saleh harus terbebas dari kedua hal tersebut, riya dan musyrik. Ikhlas memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satunya, ikhlas bisa mendatangkan pahala berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'faini fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran surah Al-Baqarah ayat 265. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah Jumat kali ini, izinkan saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan para jamaah salat Jumat sekalian untuk kembali memurnikan niat kita dalam beramal saleh. Mari kita niatkan setiap amal ibadah kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata, bukan mengharapkan yang lainnya. Marilah kita ajarkan hati kita ini untuk bisa menyerahkan segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa beramal saleh dengan hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha fima amara wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك عن الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.